Dua, hari ini masih kemarau, debu masih bertebaran, tumbuh-tumbuhan yang mengambil air dari permukaan bumi rata-rata sudah kering semua, tanda kita belum diguyur hujan. Berwasilah kita dengan ngaji kita hari ini, mudah-mudahan segera turun hujan. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Sumbang saran Bapak Ibu, nanti kalau hujan turun jangan lupa nggih, jangan lupa, nggak apa-apa, yang penting bukan masjid kita adzan ya. Kalau masih kita adzan kita wajib berhenti dulu sebentar, karena yang jauh adzan tidak apa-apa. Kita lanjut nih. Jadi sekali lagi saya ulangi, sumbang saran kalau hujan pertama turun, menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, disunahkan mandi hujan. Karena hujan yang pertama setelah kemarau itu hujan berkah, hujan yang pertama kali diciptakan. Mandi hujan itu barokahnya banyak betul, yang rezekinya seret dilonggarkan, yang rezekinya susah dimudahkan, yang banyak utang ke rentenir dilunaskan. Rentenir alias bank pelacit, yang kedoknya koperasi alias kuperasi. Kedoknya koperasi Pak, tapi kuperasi. Sedemikian rupa Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya termasuk yang belum punya momongan yang belum punya momongan, sunnah suami istri mandi hujan. Karena hujan pertama itu menghidupkan yang mati, menyuburkan yang kering. Jadi itu bisa diteliti secara ilmiah Pak. Mandi hujan pertama, orang yang lama nggak punya momongan, insya Allah diberi kesuburan. Suaminya subur, istrinya subur juga. Termasuk yang hubungan suami istrinya sedang tidak enak, sedang hambar. Ada nggak yang suami istri lagi hambar-hambarnya? Suami lagi hambar sama istri, bosan kok itu aja. Rasa hambar, rumput tetangga lebih hijau. Ada nggak? Ada, rumput tetangga lebih hijau. Sering tolak-tolak kemana-mana, istri di rumah diabaikan. Kasihan ibu-ibu banyak diabaikan, jablay jarang dibelai. Benar kalau kata orang di media sosial, jangan salahkan kopimu yang dingin karena dia pernah hangat namun engkau abaikan. Makanya ibu-ibu ini jangan diabaikan Pak, dingin nantinya, udah ada bahaya. Termasuk ibu-ibu yang sama suami sedang hambar nggih Bu. Mengapa hambar? Sakit Pak Ustaz, punya laki hidung belang, mata keranjang, udah hidungnya belang, matanya keranjangan, mana bajingan tengik lagi, saking tengiknya nggak enak lagi dimakan, mau dibuang sayang, nggak dibuang menyakitkan. Ada nggak sih Bu? Yang mana orangnya? Yang bikin nama saya. Kalau di sini, nah itu mandi hujan Pak, mandi hujan, mandi hujan, gandengan tangan, kayak anak-anak itu nggak apa-apa, basah kuyup badannya. Nabi itu kalau mandi hujan setelah kemarau buka baju. Makanya ketahuan kan, Nabi buka baju keleknya warnanya putih. Nabi itu keleknya putih Pak. Hatta yurabayabu ibtoi, putih ketiaknya. Ibu-ibu putih nggak sih Bu? Secantik-cantiknya emak-emak nih, berak-berak putih, mana burik, mana bulu keleknya nggak pernah dicukur. Ketombean lagi, campur kemeringut, dijai bajai najong tralala. Allahu Akbar, guyon dari ngantuk. Ini balik lagi Bapak Ibu, mandi hujan itu hujan yang barokah. Imam Syafi'i mensunnahkan itu semua, hujan pertama setelah kemarau, dan itu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Jadi jangan lari ke dalam rumah kalau hujan, langsung tabur keluar rumah. Insya Allah penyakit apapun berangsur-angsur dikasih mari, dikasih kesehatan. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Berikutnya yang ketiga, sekarang kita masuk ke ngaji maulid kita. Kita ini ngaji maulid meneladani akhlak Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cuman meneladani Bapak Ibu. Makanya Nabi itu uswatun hasanah,
Apa maksudnya uswatun hasanah? Kita cuman menelada, ini bukan jiplak. Kita nggak bisa jiplak Nabi, Pak, karena kita bukan Nabi. Gimana begini? Ya Nabi istri 13. Pak Kades sanggup punya bini 13? Bu Kades mana Bu Kades? Oh nggak datang, jangan-jangan lagi berantem nih. Ketahuan ya? Oh enggak ya? Oh bayi, oh, masih muda tuh Pak Kades ya? Masih punya bayi, subhanallah. Jadi balik lagi Bapak Ibu, kita aja nggak sanggup Pak. Makanya sama Nabi itu bukan jiplak tapi nyontoh. Ada orang sok-sokan pengen jiplak Nabi, mana bisa nggak bisa. Bukti konkretnya apa? Nabi berdoa minta jadi orang miskin. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zubratil masakini yaumal qiyamah. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, kata Nabi, matikan saya dalam keadaan miskin, dan bangkitkanlah saya pada hari kiamat nanti fi zubratil masakin, di tengah-tengah rombongan orang miskin. Coba jenengan jujur dan berani, siapa yang hari ini berani berdoa minta jadi orang miskin? Ngacung. Saya aja gak mau ngacung, gak mau saya. Kayaknya seorang amat ya buat jadi orang miskin. Ini adat sunnah Nabi ya, tapi kita nggak sediakan contohnya. Nabi berdoa minta jadi orang miskin. Pas lagi sholat asar, Nabi rukuk keretak, ada yang bunyi. Sami Allahu liman hamidah, keretuk, ada yang bunyi. Allahu akbar, sujud, keretak, keretak, keretuk, keretak, keretuk. Yang paling belakang Nabi, makmum yang paling dekat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, kan penasaran. Ya Rasulullah, yang keretak-keretuk itu apa sih? Nabi menyingkap pakaiannya, dikemben perutnya. Ternyata di dalam kembennya itu diikat ada 3 butir batu. Nabi mengganjal perutnya karena sudah 3 hari nggak makan. Subhanallah. Nangis Umar, kami dianggap apa ya Rasulullah? Kami bisa berbagi makan. Kata Nabi sambil tersenyum, kalau aku mau gunung Uhud itu jadi bongkahan emas untukku, tapi aku lebih senang hidup seperti ini, kata Nabi. Subhanallah. Makanya nggak kecontoh sama kita. Ya minimal kita nyontoh Nabi itu meneladani. Kalaupun kita nggak bisa berdoa jadi orang miskin, doa kita minta sugih, minta kaya. Ya minimal jangan bermental miskin. Cocok atau cocok? Boleh kita dikata orang miskin, tapi mental kita tetap kaya. Karena orang Indonesia ini Pak Kades banyak bermental miskin. Rumahnya gedong, udah dari beton, tapi masih nerima PKH. Kan benar. Mental yang miskin itu jangan tersungging, jangan, ini belak-belakan. Kadang-kadang begitu, hidup sudah cukup makan masih ngarep dapat BLT sama bansos. Yang penting ketua RT kalau mau dibagi semua kan nggak cukup. Begitu bagi BLT, apa omongan emak-emak? Payah ketua RT, nepotisme alias sekilit. Saudara dia kebagian, kita mah enggak. Ketua RT panas kuping. Ketua RT mah nggak masalah Bu, udah sering ngedenger. Bininya RT yang gak enak itu. Maka nanti udah Pak berhenti aja jadi RT, gaji juga nggak seberapa. Apa kata laki? Nggak apa-apa Mak, kalau itu omongan tetangga. Yuk nanti kalau bagi bansos lagi kita lapor kepada desa, saudara kita nggak usah kebagian. Akhirnya lapor ke kepala desa, Pak Kades kalau bagi BLT bansos saudara saya coret semua, orang lain dikasih. Begitu bagi bansos orang lain kebagian semua, saudara enggak. Apa kata saudara? Enggak ada guna punya saudara jadi RT. Orang lain kebagian, kita mah enggak. Payah. Karena semua orang bermental miskin. Coba, ini fakta. Orang Indonesia ini HP-nya Android semua. HP-nya Android. Kemana-mana selfie, ngaji selfie, kondangan selfie, dolanan nang karetan selfie, ke laut selfie, makan di restoran selfie. Mana selfie-nya pakai 2 jari, mulut dipenget-pengetin.
Ngapal emak-emak itu kalau pakai mulut pengut pakai 2 jari. Ini kan artinya jadikan aku yang kedua. Ya kan mintanya dewek. Kemana-mana selfie dibilang melarat marah, nggak dapat BLT ngamuk. Ini problematika kita Bapak Ibu. Banyak orang yang bermental miskin. Coba orang sering ngomong begini, nek zaman biyen enak zaman biyen daripada zaman sekarang. Coba mikir Bapak Ibu, zaman biyen yang punya TV di kampung saya cuman Pak Bayan, kepala dusun. Orang kampung saya nyebutnya kepala suku. Anak-anak nontonnya rame sampai bintitan matanya, ngintip soalnya dari dinding. Lagi susunya nonton mati TV-nya, akinya habis. Itu kan zaman biyen. Zaman sekarang semua rumah punya TV, mulai dari LCD TV, LED TV, TV digital, semua TV. Zaman sekarang, zaman biyen yang punya motor di kampung saya cuman Pak Kadus, motor merek L2 Super. Sekarang semua rumah punya motor, tapi merasa melarat. Apa-apa pengen dapat bantuan, dikit-dikit buat surat keterangan tidak mampu. Fasilitas subsidi demennya, lagunya kayak sosialita. Dan kalau lagi senam, wah trending nyetak. Sengaja bener ya Bu ya. Lagi senam minta dilihatin sama Pak Kades. Lagi seru-serunya senam, mukanya glowing pakai skincare. Pada lakinya burik ya Bu ya. Udah burik lakinya gosong. Gimana nggak gosong laki terjemur matahari, cari nafkah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, badan campur tanah, tanah nempel di badan, gosong terbakar matahari. Bingung kita membedakan itu kulit atau bukan, kan begitu. Nah bininya glowing pakai skincare, makin temennya pakai bahasa gaul, bestik. Gaya-gaya ibu sosialitas sekarang apa? Jeng arisan nanti di mana Jeng? Di rumah Jeng Astuti. Oh ngono tuh Jeng. Jang ini yang suka jang itu. Coba masuk dapur, cari tabung yang warnanya hijau, ada tulisan warnanya putih, jatah rakyat miskin. Dia tahu diri mawas diri. Yang katanya ngaku sugih masih mau makan orang punya jatah orang miskin. Nah ini kita mulai sekarang yuk kita bermental kaya. Nggak bisa kita doa kayak Nabi minta miskin, minimal kita jangan bermental miskin, kita bermental kaya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Cocok. Jangan ngambil hak orang lain, karena sekarang banyak orang yang ngambil hak orang lain yang bukan hak dia. Mulai lagi korupsi merajalela kan begitu, sampai yang disampaikan Pak Profesor Dr. Mahfud MD itu pahlawan pemberantas korupsi. Kalau kata Pak Mahfud MD ada dana mak jelas sampai 300 triliun terkait dengan Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Pajak. Tuh 300 triliun itu nolnya berapa? Diketik nang kalkulator kalkulator, saking banyaknya 300 triliun itu. Banyak orang-orang yang mengambil hak orang lain padahal bukan hak dia. Makanya kalau kita nggak bisa berbagi dengan orang, minimal kita jangan ngambil hak orang lain. Walaupun sekarang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, masalah bangsa kita akan lebih ringan kalau kita berbagi. Gini, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Saya bukan ceramah buat jenengan aja loh Pak, buat saya juga. Karena begini Bapak Ibu, saya ditegur orang, Pak Ustadz, dakwah sebenarnya bukan di mimbar, bukan di panggung ceramah, tapi dakwah sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Iya juga ya Pak, dakwah kalau di mimbar kayak saya ini, di panggung begini enak, pulang ceramah pasti disangun. Saya percaya amplopnya sudah dilem. Seandainya oleh panitia dibuka lagi, itu ketahuan ditambahi isinya. Nggak mungkin dikurangi itu. Sudah dilem.
Ya dakwah kalau begini modelnya Bapak Ibu sudah jelas. Apalagi nang Bandar Lampung Pak, khutbah Jum'ah di Masjid Jami, khutbah nggak nyampe 10 menit, 500.000 Pak, paling kecil. Buat aja sebulan 4 kali khutbah, saya itu setahun tuh full 52 kali khutbah Pak. Buat 4 kali khutbah sebulan 2 juta, kalah gaji honorer, kalah. Ngomong nggak nyampe 10 menit Pak. Kalau dakwah sebenarnya di mimbar sudah jelas di sangon. Nabi khutbah nggak pernah diamplopin gitu begini. Nabi ceramah nggak pernah disangoni Pak. Dakwah sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat lemah, Pak, langsung masuk di kolbu. Iya juga ya Pak. Berbagi dengan sesama, membantu fakir miskin, itu dakwah sebenarnya. Makanya jangan lupakan, ini tugas-tugas kita semua. Jadi kiai jangan minta di rumah, tapi khidmat kepada umat. Cocok atau tidak? Beragama nggak boleh feodal, nggak ada warga agama kelas 1, nggak ada. Kita sama di hadapan Allah. Yang membedakan kita cuma ketakwaan. Gitu. Nah, tugas para kiai untuk khidmat kepada umat, berbagi dengan sesama. Ada perkataan orang bijak begini, orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Cocok atau cocok? Tuh dengerin yang sugi-sugi. Udahlah Bapak Ibu, nek jenengan memang sugi jangan umrah saban tahun. Sekali 2 kali aja cukup umrohnya. Coba kalau laki bini umroh 70 juta kan 2 orang, dibagiin sama tetangga, luar biasa. Bagiin sama kerabatnya yang susah, bagikan kepada fakir miskin. Ayo orang-orang kaya se-Indonesia Raya tercinta, Anda berkata bolak-balik umrah karena rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Dawuh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami. Nih masjidnya udah bagus, berhentilah orang Islam tuh bongkar pasang masjid. Udah bagus bongkar, udah bagus pakai keramik ganti granit, udah bagus granitnya putih ganti ireng, gatel takmir masjid itu. Bongkar pasang masjid. Allah suka dengan orang yang membangun masjid, pahalanya gede. Tapi Allah nggak suka kalau kita hanya mempermewah masjid. Makanya Nabi bersabda, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak terjadi hari kiamat sehingga kerja manusia cuman berlomba-lomba mempermewah masjid. Masjid nang Indonesia ini udah kebanyakan Pak. Jumlah masjid nang Indonesia ini 800.000 masjid. Banyak nggak? Banyak banget. Bandingkan sama Saudi Arabia, Arab Saudi jumlah masjidnya cuman 98.000. Arab Indonesia 800.000. Negara terbanyak kedua itu cuman India 300.000. 300 tuh bandingin sama 800.000. Jumlah masjid terbanyak di Indonesia ini Jawa Barat 58.000 masjid lebih, hampir 60.000. Yang nomor 2 Jawa Tengah, jumlah masjidnya 50.000 masjid lebih. Yang nomor 3 Jawa Timur 48.000 masjid lebih. Yang nomor 4 Sulawesi Selatan 14.000 masjid lebih. Yang nomor 5 Lampung 12.000 masjid lebih. Masjid megah-megah. Bikin masjid di Jawa Barat Al-Jabar pakai dana APBD 1 triliun. Padahal di Jawa Barat masih banyak anak SD gak kebeli sepatu. Masih banyak anak sekolah nyebrang sungai nggak punya jembatan. Masih banyak yang tidak bayar sekolah, nggak bisa bayar sahriah pondok pesantren. Bangun masjid sampai 1 triliun, nolnya 12, duit rakyat itu. Berhentilah orang Islam itu berlomba-lomba hanya mempermewah masjid Pak. Makanya saya juga heran ketika kita kehilangan kepedulian kita kepada sesama. Yuk kita peduli dengan sesama. Karena sesuap nasi yang dimasukkan ke dalam perut orang yang lapar lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami. Coba kalau kita ngasih orang yang lapar, pagi nggak sarapan, siang keroncongan, sore kelaparan, malam ngarep ada undangan kendurenan. Ternyata
di Sidodadi Asri ini yang mati juga belum ada. Kangen betul sama orang mati biar bisa besekan. Tiba-tiba Bapak Ibu jam 9 malam Pak Kades datang bawa beras 10 kilo, duit cepet, doa yang diijabah. Istri sudah monyong dari pagi, anak sudah meringkuk kelaparan, ngeliat temannya jajan celam-celam ngelendudah lepet. Sakit hati seorang suami Pak, merasa menjadi suami yang tak bertanggung jawab. Mengutang ke warung, utang kemarin masih nunggak belum dibayar. Mau pinjam ke rentenir emang lagi dikejar-kejar sama rentenir. Mau minta sama tetangga, udah keseringan minta. Tiba-tiba datang bawa beras 10 kilo duit 100.000, doa yang diijabah. Dia ngucap terima kasih sama Pak Kades. Nggak berhenti sampai di situ Pak, masuk kamar dia gelar sajadah, sujud dia nangis sejadik-jadiknya. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah mengutus orang yang dermawan kepada kami. Tak henti-hentinya lisannya memuji Allah. Gara-gara kita berbagi, maka berbahagialah orang yang dermawan, karena Allah mengijabah doa-doa orang yang lemah melalui uluran tangannya. Cocok atau cocok? Mulai sekarang Pak kita beragama jangan formalitas nggih. Ya enggak Bu? Beragama tuh yang beneran kayak gini nih. Kita bantu saudara, dibantu. Apa jadi miskin kita bantu orang? Kan enggak juga kan? Bapak-bapak nggak boleh pelit, ibu-ibu juga jangan medit. Ibu-ibu ini pelit nggak sih? Oh dermawan. Jangan pesan sama Pak Kades, kalau nyantun janda jangan sendiri ya Bang. Minimal bawa Pak Sekdes, Pak RT, atau bawa istri Bang. Kalau enggak, masalahnya tuh bukan itu kan normal saja nyantun rondo. Kata rondo anyaran matursun Pak Kades. Pak Kades sudah baik sama kamu. Ya nggak apa-apa Bu, ini tugas saya memang jadi Kades. Wah pulang, bulan depan datang lagi. Ngasih lagi makasih Pak Kades. Pak Kades memang perhatian. Nggak kayak Pak RT itu cuek sama kamu. Mulai dibanding-bandingkan. Padahal kata Padel Prayogo ojo dibanding-bandingin. Bulan depan datang lagi, subhanallah. Pak Kades ingat kami terus. Coba kalau anak saya punya bapak kayak Pak Kades. Jadi tuh jarang barang jadi. Kalau mau profesional ya harus ada pendampingnya. Itu penting soalnya. Jadi yuk kita bangun kepedulian kita kepada sesama. Dikit lagi Bapak Ibu. Selanjutnya bicara tentang meneladani Nabi juga. Bagaimana akhlak Nabi? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linnisaihim khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan yang terpilih di antara kalian semua yang paling baik akhlaknya dengan istrinya. Ini hadis yang mau saya kupas ini di bagian akhir, cuman minta waktu. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi ukuran istimewanya iman seseorang, ukuran tinggi imannya, tinggi ketakwaannya, bukan udeng-udengnya, bukan janggutnya walaupun tekan udel, bukan pula jubahnya, bukan karena jilbabnya yang nyengser di tanah, bukan. Tapi ukuran keimanan itu akhlaknya. Saya juga ingin menyampaikan Pak, bukan juga keturunannya. Jangan membangga-banggakan nasab. Innallaha ta'ala qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa ta'adhubaha bi'abaiha. Sesungguhnya Allah telah menghapus dari kalian semua kesombongan jahiliyah, kebanggaan jahiliyah yang mereka suka membangga-banggakan nasab, membangga-banggakan leluhurnya. Jangan membanggakan nasab. Mentang-mentang darahnya biru, darahnya hijau, Bu, panjenengan darahnya apa? Oh merah, kira hijau. Jangan, itu budaya jahiliyah Pak. Membangga-banggakan keturunan itu budaya jahiliyah. Mengapa ini perlu saya sampaikan? Karena Nabi sudah mensinyalir wa fitnatul ahlas, nanti akan muncul fitnah ahlas. Apa itu fitnah ahlas?
Fitnah ahlas itu adalah min harobin wa harobin. Yang pertama pakai hak besar, yang kedua pakai hak kecil. Apa itu? Fitnah pelarian dan peperangan, di mana ada satu masa di dunia internasional ini semua negara perang, yang kalah menjadi pengungsi dan pelarian, lalu dijadikan budak, yang menang kemudian menjajah. Zaman itu sudah berlalu. Biasanya ada suatu masa di zaman kemarin-kemarin di mana dunia internasional semua merata perang, dari perang tradisional sampai perang modern, perang dunia satu, perang dunia dua. Tapi kata Nabi, "Tsumma fitnatu sarra", lalu muncul fitnah zaman kemerdekaan, fitnah zaman sekarang, ujian zaman kemerdekaan. Apa itu ujian di zaman kemerdekaan? Dakhaluha min tahti qadama rajulin min ahli baiti. Fitnah itu akan muncul dari bawah kedua kaki laki-laki yang ngaku-ngaku ahli baitku, kata Nabi. Dia menyombong-nyombongkan ahli baitku, dia nunjuk-nunjuk dirinya di dalam darah aneh nih, ada darah Nabi. Dia menyombongkan nasabku, kata Nabi. Dia membangga-banggakan sebagai ahli bait. Yaz'umu annahu minni, dia ngaku-ngaku di keturunanku, kata Nabi. Walaysa minni, padahal dia enggak pantas ngaku keturunanku. Wa innama awliya'iyal muttaqun, sesungguhnya semata-mata keturunanku, wali-waliku hanyalah orang-orang yang bertakwa. Ini perlu saya ingatkan Pak, karena hadis sahih. Jarang kan nggak dengar hadis ini? Ini hadis sahih. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku keturunan Nabi tapi provokasi, ngajak musuhan, ngajak berantem, menghina negara, menghina pemerintah yang sah, inilah yang dimaksudkan oleh Nabi itu. Baik, saya lanjutkan. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim khuluqan, dan manusia terpilih di antara kalian semua adalah yang paling baik akhlaknya dengan istri. Ini Pak Kades baik gak sama istri? Baik. Pak Kades harus dipilih terus ya. Karena mengapa? Kalau ingin lihat laki-laki terbaik, lihatlah yang paling baik sama istrinya. Setuju gak kira-kira? Itu rumus milih pemimpin deh Pak, Bu. Kalau pengen tahu pemimpin terbaik siapa, yang paling baik sama istrinya, lihat siapa calon pemimpin yang paling baik sama istrinya, itulah yang terbaik. Soalnya begini, kalau saya baik kayak jenengan wajar, karena saya penceramah. Kalau saya nggak baik, nggak diundang orang ceramah. Ngirim gini, Pak Kades baik sama warganya wajar, karena minta dipilih lagi ya. Nggak baik, males milih. Apa meneh caleg, ada caleg nggak di sini? Apalagi caleg baik sama bapak ibu, wajar minta dipilih. Kalau calegnya nggak ramah, mana pelit lagi, udah nggak usah dipilih, nggak usah dipilih itu mah. Namun kalau Pak Kades ramah sama istri, saya ramah sama istri, bapak-bapak ramah sama istri sendiri, itu yang luar biasa. Bu, bapak-bapak ini baik nggak Bu? Hebat. Ibu-ibu pintar menyembunyikan aib suami. Hebat. Para ibu-ibu pengen jawab enggak gitu, jahat gitu ya. Jangan Bu, di kampung sampai rumah nanti. Bapak-bapak ini jauh Kanjeng Nabi ya Pak. Bapak-bapak ini baru hebat, baru baik, laki-laki tenanan kalau bapak-bapak lembut sama istri. Mama, apa papa? Ya dong, ini kan zaman modern Bu, sudah mama papa, maembo pak mama ge, mama meriki mama. Nanti dulu papa, mama sedang membersihkan teletong. Sabar, suami menunggu di kursi. Ibu-ibu buru-buru ya Bu, takut kena marah, kan suami tukang gentak. Daripada digentak buru-buru, kirain bakal kena marah, lenggah mama. Bapak-bapak rogoh kantong kanan Pak, tarik duit 15 juta, banting, jeger. Ini uang apa Papa? Ini uang belanja Mama. Gue tuku beras, tuku terasi, bayar listrik, ongkos anak sekolah, cicilan motor, cicilan Tupperware, cicilan kulkas, termasuk yang kuning-kuning seragam pengajian ini. Kalau belum lunas kan? Oh sudah.
Alhamdulillah. Suami nanya, kira-kira cukup mama? Ya cukup papa. Malah ada turahnya, yonek turah simpen sama mama. Alhamdulillah tuh suami baik. Istri ngekep duit 15 juta mau balik badan, nanti dulu mama, isi kurang, apalagi papa. Rogoh kantong kiri pak, yang kanan udah habis kan, yang kiri nih tanting lagi 15 juta. Jeger. Ini uang apa lagi papa? Ini bonus untuk mama. Lihat, tepuk tangan tuh. Bonus untuk mama. Capek ngurumat papa, capek ngurus anak. Ini bonus bawa nang Bandar Lampung. Kelilinglah di mall, jangan pulang kalau nggak habis mama. 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya 30 juta. Mau nggak bu? Ngimpi kan jadi langit lah bu. Terbang nanti tarotnya. Cuman ya kalau pengen uang belanja sampai 30 juta sebulan, suaminya mesti pengusaha. Minimal pengusaha jati ukir. Mana tadi ya? Bapak pengusaha jati ukir tadi. Minimal pengusaha jati ukir. Betul nggak kira-kira? Kalau suaminya cuman kuli bangunan, cuman ngolah ladang, termasuk kades nggak bisa lah. Emang mau korupsi dana desa gitu? Nggak bisa. Cuman ibu-ibu ini saya lihat rai-rainya nih istri-istri nerimo semua. Ya nggak bu? Oke, suami nggak bisa ngasih 30 juta. Berapapun ibu-ibu nerimo, gitu begini. Tapi ya jangan pelit. Ibu-ibu tuh paling sebel sama suami yang pelit. Ngasihnya cuman dikit, itu pun diungkit-ungkit. Betul nggak bu? Ada nggak di sini? Mana? Udah pelit ngasih dikit, itu pun diungkit-ungkit. Nggak enak pak. Makanya kalau sudah dikasih izin jangan diungkit-ungkit loh pak. Nggak enaknya rasanya. Mana beras mahal gitu, semua mahal. Mana bapak-bapak ngurut-ngurut kayak cerobong aja, lepas kelepus nggak ngitung. Ini balik lagi hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oke, bapak-bapak nggak bisa mensejahterakan istri seperti orang-orang karena nasib ya pak. Kalau dawuh Mbah Mun al-maghfurlah Mbah Maimun Zubair, yang beliau wafatnya saja di Mekah, dimakamkan di Jannatul Ma'la, bertetangga dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan usia kaya umat ini 35 sampai 42. Nek jenengan sugih 35 sampai 42 bakal sugih selamanya. Tapi kalau lewat umur 42 masih melarat, kata Mbah Mun, terima melarat. Saya bukan ngajarin jenengan pasrah itu lebih baik pak. Kalau umur sudah 42 ke atas jangan ngayal lagi ya bu. Jangan ngayal pengen kayak Nagita Slavina, jangan ya. Nggak perlu ngayal jadi crazy rich, syukurin yang ada pada kita saja. Makanya saya dulu masih kecil nanya ibu saya pakai bahasa Inggris, saya nanyanya, mak ngapa dihini sare? Bahasa Inggris Kingston itu pak. Oi nak, sambil ketawa ibu saya, lah lewat di kumah tapi belum di kamu. Maksudnya apa? Lewat usia kaya ibu saya tapi belum di kamu. Enggak di orang tua rezeki di anak gitu. Enggak di anak di cucu, enggak di cucu yo cicit, enggak di cicit yo cangga, enggak cangga yo wareng, enggak warengnya udah. Yakinlah bapak ibu akan ada keturunan jenengan yang jadi crazy rich, percayalah. Yang hari ini crazy rich nanti keturunannya melarat. Jangan-jangan jenengan ini waktu mbahnya 7 tingkat ke atas itu mbah gantung siwurnya, jangan-jangan orang sugih. Ketimbang di jenengan melarat yang sudah dadi malahan. Jangan-jangan. Hidup itu begitu, rezeki dari Allah, nggak bisa maksa kita pak. Betul nggak kira-kira? Nggak bisa maksa. Saya bapak ibu memang dari keluarga orang susah, tinggal di ujung berung pak. Kalau orang sudah jelma leweng, james bon, james semenda besar di kebun. Uang melahirkan saja saya dalam kebun brojol, hamil gelinding bu. Salah juga emak saya itu, sudah tahu hamil tua malah ke kebun, dia kontraksi hampir pak gelinding. Artinya kalau orang sugih mah minimal di bidan kan.
apalagi di rumah sakit pakai dokter. Kalau saya itu dukun beranak aja telat datang kan dalam kebun. Tetapi Bapak, hidup ini roda berputar, jadi jangan khawatir dengan masa depan anak cucu. Syukur yang punya kita, itulah kaya yang sesungguhnya. Kaya itu bukan soal harta, kaya itu soal rasa. Betapa banyak orang yang kaya harta tapi miskin rasa. Tidak sedikit orang yang katanya miskin harta tapi kaya rasa. Cocok atau cocok? Tulis di status Facebook masing-masing. Itu kata mutiara. Jadi kita lebih baik kita bersyukur, syukur yang punya kita. Jangan panas sama punya orang. Belum tentu yang indah di mata itu dia menikmati. Ya nggak gara-gara. Walaupun punya tetangga lebih hebat, lebih baik. Ibu-ibu ini kan penyakitnya itu. Ibu-ibu itu pandangan ke sampingnya lebar. Makanya ibu-ibu tahu betul kalau teman di sampingnya itu sudah nambah cincin. Tanpa harus melirik kan Bu. Tahu betul. Kemarin cincinnya baru 1, sekarang udah 3 ya. Oh enggak ya. Jangan panas-panasin, syukuri yang punya kita saja. Bersyukur itu lebih penting. Kita semua akan dibahagiakan. Mudah-mudahan kita semua dapat kebahagiaan. Allahumma amin. Nah disitulah titik poinnya, kita berbagi dengan sesama tadi. Balik lagi sedikit lagi. Jadi suami memperlakukan istri dengan baik. Minimal Pak, kalau nggak bisa mensejahterakan secara ekonomi, tutur kata itu jangan nyakitin. Betul nggak Bu? Kadang ngenes ya Bu ya. Oh di sini kantung mata udah penuh sama air mata, udah nyakiti, manggilnya itu kasar ya Bu, kebul, masakanmu keasinan, betap-betap isinya udah gembrol, kayak dikasih baking powder. Contoh Nabi Pak manggil istrinya ya Humairah, wah yang kemerah-merahan. Ibu-ibunya maulah dipanggil kemerah-merahan ya Bu ya. Kadang-kadang ibu-ibu dandan aja serba pink Pak, kerudung pink, kalambine pink, androknya pink, daleman ngaku dia ngaku, bedaknya pink, blush onnya pink, lipstiknya mana nyangkut di gigi lagi. Saya juga heran apalah ibu-ibu tuh kalau pakai lipstik kok nyangkut di gigi aja. Dandan sudah serba pink, begitu lewat depan suami ingin dipanggil kemerah-merahan, apa kata lakinya? Anak babi mau kemana ya? Tega bapak-bapak ini mentang-mentang anak babi pink juga, yang lembut sama istri. Nah dikit lagi, ibu-ibu juga begitu. Kalau ibu pengen dianggap imannya baik, perlakukan orang terdekat. Siapa? Suami sendiri. Perempuan tuh paling gampang masuk surga loh Bu, gampang betul. Gampang juga masuk neraka. Jangan kalau pengen masuk surga tak ajarin Bu, taat suami, tinggal manut. Tapi kalau pengen masuk neraka gampang Bu, ngelawanlah sama suami. Suami lagi tidur sepak palanya, gratis masuk nerakanya, nggak usah bayar kaplingan nang neraka itu. Karena cuman ukuran surga ibu-ibu nyucup tangan suami saja sama seperti 70 kali cium hajar aswad. Apalagi suaminya hitam Bu, persis hajar aswad itu. Makanya dok ya, nanti yang santriwati itu kalau cari suami jangan yang kuning, jangan yang coklat, ireng aja sekalian. Tapi cara cium tangan suami begini, langsung praktek di rumah ya. Punggung, telapak punggung, langsung praktek ya Bu. Sampai di rumah Pak, apa sih? Tarik, nggak puas kayak gitu Bu, cetok. Sama seperti cium hajar aswad. Ibu-ibu nyuci baju suami 1 helai baju, ibu-ibu akan mendapatkan 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Makanya baju suami jangan masuk mesin cuci, nanti mesin cuci yang masuk surga. Baju suami jangan kasih ke tukang cuci, baju suami cuci sendiri. Bayangkan kalau 10 Bu, 2 celana dalam. Enggak bapak-bapak tuh ganti gak sih? 24 jam pakai itu saja Pak, gudikan tahu. Pantesan jorok bukan main. 2 celana dalam, yang ketiga kaos dalam, yang keempat kaos oblong, yang kelima kemeja pendek, yang keenam kemeja panjang baju kerja, yang ketujuh baju koko, yang kedelapan sirwal celana pendek, yang kesembilan celana panjang, yang ke-10 sarung. 10 saja ibu-ibu nyuci pakaian suami sehari, ibu-ibu akan mendapatkan 10.000 pahala, dicabut 20.000 dosa.
Makanya Bu kalau habis bikin dosa nyuci baju. Kelaminnya saya resi Ustaz, yang bersih cuci lah. Oh males bongkaran lemari, enggak usah bongkar lemari Bu, tanya suami Pak, apa? Kolornya mana Pak? Ya tenggelam Pak, lepas Pak. Kirain mau apa, ternyata nyuci kolor dia. Tuh istri paling gampang masuk surga. Baik Bapak Ibu, sudah jam 3:30, segitu aja dulu ya. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Satu yang pertama saya ingatkan, hari ini 22 Oktober 2023 adalah hari santri. Momentum Mbah Yai Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari memfatwakan resolusi jihad. Gara-gara hari ini Indonesia bisa mempertahankan kemerdekaan. Ayo kita membangun bangsa Bapak Ibu. Ini tahun politik, beda pilihan politik itu wajar sekali. Jangan saling menjelekkan satu sama lainnya, dan kita cuman berikhtiar, hasilnya Allah yang tentukan. Yang kedua, di musim kemarau ini yuk kita banyak beristighfar. Jangan lupa hujan pertama setelah kemarau kita mandi hujan. Dan yang terakhir, kita semua wajib berakhlak minimal kepada orang terdekat.